Bismillah. Mahasiswa yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya sayangi. Ahai. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kalau tadi saya sudah menyampaikan, menjelaskan, membacakan dialog, teks dialog pada halaman 27. Nah, tadi saya sudah menyampaikan juga terjemahan beberapa kosakata baru. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Semoga suara saya ini tentu jelas. Saya berusaha untuk jelas juga. Oke, seperti yang saya katakan pada awal video tadi atau pada sebelumnya, bahwa materi kita kali ini tentang idhofa, dan idhofa itu tercermin dalam dialog tadi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan catatan. Nah, apa itu idhofa? Apa itu idhofa? Atau dalam bahasa lainnya, dalam gramatikal Arab atau kaidah bahasa Arab, idhofa itu disebut juga dengan mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih. Cuma karena ribet, karena terlalu panjang, makanya diberikan istilah lain yaitu idhof, al-idhofatu atau idhofa simpelnya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada dua kata apabila digabung maka menjadi satu makna. Awalnya dua kata tadi beda-beda maknanya, tapi ketika digabung menjadi satu makna. Nah, itu simpelnya pemahaman idhofa. Contoh, ada toko, kemudian ada nama orang Hidayah. Terus digabung, toko Hidayah. Jadi awalnya toko itu maknanya A dan Hidayah maknanya B. Ketika digabung toko Hidayah, berarti itu sudah ada satu makna yang disepakati. Ada satu makna yang tergabung. Nah, artian ketika disebut toko Hidayah, berarti toko itu milik seorang yang namanya Hidayah. Buku, ada benda satu, fikih, benda dua. Buku artinya beda dengan fikih, juga artinya beda. Ketika digabungkan, buku fikih, berarti kita sudah merekam, sudah memahami makna buku fikih adalah buku tentang pelajaran fikih. Seperti itu. Atau yang lain, cerita, kemudian ada cinta. Digabung cerita cinta. Cerita cinta. Nah, ketika digabung cerita cinta berarti maknanya sudah beda. Berarti seakan-akan ketika digabung antara cerita dengan cinta, nah maknanya adalah cerita tentang kisah cinta. Tapi kalau dipisahkan cerita, yang maknanya cerita juga. Cinta beda juga maknanya cinta. Seperti itu. Itulah konsep dari idhofa. Makanya di sini dalam catatan silakan lihat nanti ketika saya bagikan. Idhofa adalah dua kata benda digabung menjadi satu kata benda baru sehingga melahirkan arti baru. Nah, seperti tadi. Dua kata benda tentu maknanya beda-beda, dua kata. Ibaratnya antara kamu dan aku bergabung sehingga menjadi satu, kita. Nah, itu loh kalau bahasa lebaynya bucin, generasi micinnya. Jadi antara kamu dan aku bertemu menjadi kita. Terus ada yang bilang kita, lo aja kali gue enggak. Just kidding. Oke, sekali lagi, idhofa itu artinya adalah dua kata benda digabung menjadi satu kata benda yang baru. Ya seperti itu. Ada satu kata benda, terus satu kata benda digabung lagi menjadi kata yang baru, bukan kata yang sama dari awal tadi. Ya namanya dua kata kan, ada satu, ada dua, nomor satu, nomor dua, kemudian digabung menjadi satu kata benda baru. Kemudian menciptakan, melahirkan makna baru atau arti baru. Saya ulang lagi contohnya tadi, bahwa cerita cinta. Cerita maknanya beda, cinta juga beda. Ketika digabung muncullah makna baru, cerita cinta. Meja hijau. Ada meja, meja maknanya A, hijau juga maknanya A. Tentu mereka berdua tidak sama. Ketika digabung meja hijau, muncullah arti yang baru. Seperti itu. Nah, dalam catatan saya sudah menjelaskan bahwa kata pertama itu disebut dengan mudhof. Silakan lihat nanti di catatan. Mudhof. Kata pertama disebut dengan mudhof. Kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih.
kata pertama itu mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaih. Makanya konsepnya idhofah itu ada mudhof kata pertama, ada mudhof ilaih kata kedua, menjadi satu, menjadi menciptakan makna baru, menjadi satu kata benda dan menciptakan makna yang baru. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui sebuah struktur idhofah itu dalam sebuah teks bahasa Arab atau dalam dialog. Nah, dalam catatan saya sudah menjelaskan bahwa polanya, karena idhofah itu terdiri dari mudhof kata benda pertama dan mudhofun ilaih kata benda kedua, maka yang kita perhatikan pertama adalah kata benda pertama. Kata benda pertama syaratnya harus kata benda atau isim lah, baik itu nama orang atau isim, pokoknya isim. Harus kata benda, harus isim. Kemudian dalam bentuknya nanti yang kata pertama yang disebut mudhof ini berbentuk nakirah. Nakirah itu artinya apa? Sebuah isim yang tidak diawali oleh alif lam. Alif lam. Otomatis kalau sebuah isim tidak beralif lam, maka harokat terakhirnya harus tanwin. Nah, itu diingat dulu. Berarti polanya idhofah itu, bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat atau sebuah sebuah ungkapan menjadi idhofah yang awalnya dua kata kemudian digabung jadi satu, kemudian melahirkan makna baru. Nah, kata pertama yang disebut dengan mudhof tadi itu tidak harus nakirah, tidak boleh beralif lam. Otomatis kalau tidak boleh beralif lam, bertanwin. Nah, itu diingat dulu, dicamkan dulu. Kita ambil contoh. Kitabun, qalamun, maktabun, kursiyun, miftahun. Nah, itu contoh untuk mudhof atau kata benda pertama. Nah, ketika nanti kita pengen menambahkan mudhof ilaih kata benda kedua, maka hal yang harus kita ingat adalah kalau tadi saya mengatakan harus tanwin di kata pertama, ketika kita pengen atau menyambungkan dengan mudhof ilaih, kalau kita tidak disambungkan beda hukumnya. Beda kaedahnya. Kalau disambungkan dengan mudhofun ilaih, maka yang tadinya tanwin tidak boleh bertanwin dan tidak juga boleh pakai alif lam. Yang tadi saya bilang kitabun, qalamun, miftahun. Otomatis kalau kita pengen untuk menambahkan mudhof ilaih, tidak boleh kita sebut dengan kitabun karena kita niatnya mau nyambung. Kalau tidak nyambung, oke lah, tetap kitabun, qalamun, miftahun. Ini karena kita menyambung, membentuknya menjadi mudhof atau idhofah yang harus membutuhkan mudhofun ilaih, ada mudhofun ilaih. Nah, khusus di mudhof tadi, kalau kita pengen menyambung dengan mudhofun ilaih, maka harokat terakhirnya tidak boleh ditanwinkan. Sehingga menjadi yang tadinya kitabun menjadi kitabu. Yang tadinya miftahun menjadi miftahu. Ingat, kalau ada ingin menyambung. Kalau tidak ingin disambung, cukup satu kata saja, maka tetap kembali ke kaidah asal. Kaidah asalnya adalah tanwin. Kitabun, qalamun, maktabun, mudarrisun, siapapun itu kata benda. Nah, karena kita menyambung, kita membutuhkan mudhofun ilaih, karena kita membentuk idhofah, ingat, saya tekankan sekali lagi, maka tanwinnya hilang. Maka tinggallah tersisalah dia menjadi bunyi dhammah atau fathah atau kasrah. Yang awalnya kitabun menjadi kitabu. Awalnya qalamun menjadi qalamun. Oke, awalnya qalamun menjadi qalamu. Sip, semoga bisa dipahami sampai di sana. Makanya saya ulangi kembali bahwa dalam idhofah ada dua inti yang penyusun idhofah itu. Pertama, kata benda pertama disebut dengan mudhof, kata benda kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, ketentuannya kalau untuk mudhof harus nakirah, dalam artian harus bertanwin tanpa alif lam. Dia harus bertanwin tanpa alif lam. Cuma untuk kaidah tanwinnya, ketika kita pengen menyematkan atau menambahkan mudhof ilaih, kata benda kedua setelah kata benda pertama,
tanwinnya hilang. Jadi hanya berbunyi u, a atau i. Kitabun menjadi kitabu. Qalamun menjadi qalamu. Atau di lain kesempatan juga nanti kalau ada huruf jar yang di depannya menjadi kitabi. Mestinya kitabin menjadi kitabi. Qalamin menjadi qalami. Miftahin menjadi miftahi. Kalau diawali oleh huruf jar. Tapi kalau tidak ada diawali oleh huruf apapun, maka kembali kaidah dhammatain. Cuma karena dia mau disambungkan dengan kata benda yang kedua, makanya hilang tanwinnya menjadi kitabu, qalamu, miftahu, kursiyu, daftaru, mudarrisu, madrasatu, dan sebagainya. Ingat, idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, kata benda pertama dan kata benda kedua. Kita hanya membahas pertama kali ini dulu, kita membahas bahwa mudhafnya, kata benda pertamanya tidak boleh beralif lam dan tanwinnya hilang sehingga menjadi satu saja, bunyi u saja, bunyi i atau bunyi a. Rasulu, awalnya rasulun menjadi rasulu, rasuli, rasula, tidak boleh ditanwinkan. Nah, semoga bisa dipahami terkait tentang mudhaf, karena nanti akan berkaitan dengan mudhafun ilaih. Bagaimana hukum mudhaf dan bagaimana hukum mudhafun ilaih dalam strukturnya akan berbeda. Tolong itu diperhatikan. Makanya nanti secara tidak langsung ketika kalian memahami konsep idhofah, mudhaf, mudhafun ilaih ini, ketika kalian membaca teks tidak ada kekeliruan lagi. Karena sudah diperkenalkan kaedahnya. Jadi semoga tujuan dari pembahasan mudhaf, mudhafun ilaih atau al-idhofah ini adalah supaya kita tidak keliru membaca harokat terakhir masing-masing kata tadi. Bagaimana kaedahnya? Kalau mudhaf kaedahnya gini, kalau mudhaf ilaih beda lagi kaedahnya. Seperti itu. Karena nanti dalam latihan-latihan yang ada di halaman berikutnya pada buku Durusul Lughah di halaman 28 itu banyak melatih bagaimana kita mengucapkan, melafalkan sebuah kata yang berbentuk idhofah. Ingat, idhofah tadi adalah dua kata digabung menjadi satu sehingga melahirkan satu kata benda baru dan melahirkan makna baru. Aku dan kamu menjadi kita. Seperti itu.